10 o'clock Friday night, hundreds of white nationalists storming the University of Virginia. After 10:30 a.m., the crowd growing in size. Of targets with little time to react, slamming to a stop only after it hit a van and another car. Locked in, that car shifting in reverse. Strongest possible terms. This egregious display of hatred, bigotry. Senator Ted Cruz put out his own statement calling the attack a grotesque act of domestic terrorism. Senator John McCain tweeted, "White supremacists aren't patriots, they're..." And white nationalists, okay? And the press has treated them absolutely unfairly. Now, in the other group also, you had some fine people, but you also... Halo teman-teman, nama saya Muhammad Aldian. Saya dari kelompok 4 dan di sini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai ultranasionalisme. Pernah nggak sih kalian dengar soal gerakan ultranasionalisme di Amerika? Nah, di video ini kita bakal bahas gimana globalisasi yang harusnya bikin dunia makin terbuka justru bisa memicu konflik dan perpecahan di masyarakat. Karena kemajuan teknologi, sekarang orang bisa pindah ke negara buat bekerja, sekolah, atau nyari tempat yang lebih aman. Tapi di Amerika, sebagian orang malah ngerasa terganggu sama kehadiran imigran. Mereka takut budaya mereka hilang, kehilangan kerja, atau negaranya berubah terlalu cepat. Nah, dari ketakutan itulah muncul gerakan ultranasionalisme, yaitu paham yang merasa cuma satu budaya atau ras aja yang paling benar dan harus dominan. Di Amerika, ini muncul lewat kelompok ekstrim, kanan dan nasionalis kulit putih yang anti-imigran dan anti keberagaman. Puncaknya terjadi di Charlottesville tahun 2017 lewat demo besar yang dikenal sebagai Unite the Right. Demo ini berujung kekerasan dan bahkan menewaskan satu orang. Kelompok-kelompok seperti Proud Boys dan tokoh seperti Steve Bannon ikut memperkuat gerakan ini bahkan lewat media sosial. Peristiwa ini bikin Amerika sadar, rasisme dan ekstremisme dalam negara bukan cuma masalah kecil. Pemerintah dan masyarakat akhirnya mulai debat serius soal penanganan rasisme, kebebasan berbicara, dan perlindungan demokrasi. Gerakan ini jadi ancaman serius buat demokrasi dan keberagaman di Amerika. Makanya penting banget buat kita semua paham bahwa globalisasi dan perbedaan itu bukan ancaman tapi kekuatan. Pada Agustus 2017, peristiwa Unite the Right di Charlottesville menjadi simbol benturan keras antara ideologi rasisme dan ekstrim dan gerakan anti-rasis. Di pihak antagonis ada Jason Kessler sebagai penggagas aksi, Richard Spencer sebagai ideolog alt-right, dan James Alex Fields Jr. yang menabrak demonstran hingga menewaskan Heather Heyer. Kelompok protagonis adalah warga dan aktivis yang menolak kebencian, di mana Heather Heyer menjadi simbol perlawanan karena gugur dalam aksi damai. Gerakan Black Lives Matter juga hadir untuk menuntut keadilan rasial dan melawan diskriminasi, yang dimana didukung tokoh agama lintas kepercayaan yang berdiri sebagai bentuk solidaritas masyarakat dan moral. Ihr ersetzt uns nicht. Ihr werdet uns nicht ersetzen. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa konflik di Charlottesville bukan sekedar bentrokan, tapi pertarungan ideologi antara rasisme yang tertutup melawan keadilan, keberagaman, dan nilai kemanusiaan. Di mana peristiwa ini juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat sipil untuk menjaga demokrasi dan melawan kebencian dalam bentuk apapun. Halo semuanya, dalam video singkat ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan juga strategi para aktor yang terlibat di dalam peristiwa Unite the Right tahun 2017 di Charlottesville, Amerika Serikat. Sebuah momen yang mencerminkan kompleksitas polarisasi politik dan juga konflik identitas di masyarakat Amerika kontemporer. Dalam aksi ini muncul 3 kelompok utama dengan tantangannya yang berbeda-beda. Pertama, ada kelompok ultranasionalis. Mereka menghadapi tekanan sosial dan hukum yang sangat besar. Tokoh seperti Jason Kessler dan Richard Spencer kehilangan kredibilitas setelah kekerasan yang menyebabkan kematian Heather Heyer. Mereka juga diboikot, dikucilkan dari media sosial, dan digugat secara hukum.
Ada kedua, ada kelompok kontra demonstran seperti Black Lives Matter dan Antifa yang menghadapi ancaman nyata di lapangan dari kekerasan fisik, intimidasi bersenjata, hingga perundungan digital. Bahkan, beberapa dari mereka dikriminalisasi oleh media dan politik. Ketiga, aparat negara juga berada dalam posisi yang sulit. Polisi serta pemerintah kota Carrollsville dikritik karena dianggap pasif saat kekerasan terjadi, dan kebingungan naratif dari Presiden Trump juga memperburuk situasi tersebut. Jika kita berbicara dari sisi strategi tiap aktor, tiap kelompok itu mengambil pendekatan yang berbeda-beda. Kelompok ultranasionalis contohnya, mereka menggunakan media sosial untuk propaganda dan mereka membingkai diri mereka sebagai korban pembatasan kebebasan berbicara. Sambil mereka ini mencoba melegitimasi aksi mereka secara hukum, dan dilanjut juga oleh kelompok kontra demonstran. Mereka ini mengandalkan mobilisasi akar rumput, solidaritas warga, serta exposure media dan juga dokumentasi untuk membongkar pelaku kekerasan, dan mereka menggunakannya untuk membentuk opini publik. Sementara itu, dari sisi aparat negara, mereka mencoba menyeimbangkan antara melindungi hak berunjuk rasa dan juga menjaga ketertiban umum. Tapi pada kenyataannya, pendekatan mereka ini dianggap lemah dan tidak efektif. Dan kasus United Right di Carrollsville ini mengingatkan kita teman-teman bahwa konflik sosial modern tidak hanya soal bentrokan fisik, tapi juga bagaimana soal narasi dikembangkan, legitimasi, dan bagaimana negara merespon. Peristiwa United Right di Charlottesville pada tahun 2017 memperlihatkan konflik keras antara kelompok rasis kulit putih dan juga kontra demonstran yang menuntut kesetaraan. Kelompok ultranasionalis ini awalnya berhasil menarik banyak pendukung lewat sosial media dan juga organisasi. Namun, aksi kekerasan mereka dan juga kematian Heather Heyer membuat mereka kehilangan simpati dari masyarakat, dan dukungan mereka juga hilang, dan termasuk juga mereka itu menjadi terpecah. Sebaliknya, justru kelompok Black Lives Matter, mereka mendapatkan banyak simpati, dan juga aktivis hak sipil justru mendapat simpati publik yang lebih luas. Tragedi ini menjadi momentum untuk mendorong kampanye antirasisme dan mendorong perubahan kebijakan agar lebih adil. Polisi setempat juga dinilai mereka ini lalai dan juga lambat dan tidak siap menghadapi bentrokan. Kritik ini memicu dorongan reformasi prosedur dan pengawasan terhadap kelompok ekstremis demi meningkatkan profesionalisme dan juga keadilan. Negara juga dinilai tidak netral karena mereka terlalu memihak kelompok yang lebih dominan. Secara teori konflik sosial, kasus ini menunjukkan perebutan kekuasaan dan identitas. Kelompok dominan mempertahankan posisi lewat ideologi rasis dan simbol sejarah seperti patung konfederasi untuk mempertahankan hegemoni budayanya tersebut. Untuk melawan ekstremisme semacam ini, dibutuhkan strategi jangka panjang seperti pendidikan, advokasi, dan reformasi institusi agar tercipta masyarakat yang lebih eksklusif, aman, tentram, dan juga adil. Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik bisa terjadi karena adanya perbedaan identitas dan juga kepentingan masing-masing, dan kepentingan hak yang diperjuangkan oleh masyarakat adalah kepentingan yang berbeda-beda.